Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabarnya? Untuk kalian di kelas 8 semester 1, senang sekali kita kembali bertemu di kelas 8 ini. Saya mengucapkan selamat kepada kalian yang sudah naik ke kelas 8. Perkenalkan, nama saya Nur Afni Amalia. Di sini saya merupakan guru bidang studi Ilmu Pengetahuan Sosial di kelas 8. Pada pertemuan pertama ini, kita akan masuk ke dalam bab 1, yaitu interaksi keruangan dalam kehidupan di negara-negara ASEAN. Nah, pada materi ini, kita akan membahas mengenai interaksi yang ada di dalam negara-negara ASEAN. Selanjutnya, tujuan dari pembelajaran kita pada bab ini yaitu yang pertama, diharapkan siswa mampu mengenal negara-negara di ASEAN. Kedua, memahami interaksi antar negara-negara ASEAN. Dan ketiga, memahami pengaruh perubahan dan interaksi keruangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. Nah, semoga dari pembelajaran ini kalian mampu memahami mengenai negara-negara ASEAN, interaksi di negara ASEAN, dan pengaruh interaksi keruangan terhadap kehidupan di negara ASEAN. Oke, baik. Coba silakan kalian amati gambar yang ada di tayangan ini. Pada dasarnya, sebuah negara layaknya manusia yang tidak bisa berdiri sendiri, di mana di dalam suatu negara harus ada yang namanya kegotong royongan, kebersamaan, atau menjalin kerjasama. Sebuah negara dapat menjadi kuat apabila saling bekerja sama dengan negara-negara lainnya. Nah, berbicara mengenai kerjasama, pada bab ini kita akan membahas mengenai negara-negara ASEAN. Apakah kalian tahu apakah yang dimaksud dengan negara ASEAN? Baiklah, kita akan masuk ke dalam pengertian ASEAN. Coba disimak. Sini ada keterangan mengenai kata ASEAN. Jadi, ASEAN itu merupakan kepanjangan dari Association of Southeast Asian Nations, di mana merupakan sebuah organisasi yang didirikan oleh negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Lebih tepatnya pada tanggal 8 Agustus tahun 1967 di kota Bangkok, Thailand. Mengenal negara-negara ASEAN. Coba kalian perhatikan, di sini ada beberapa bendera dari negara-negara yang termasuk ke dalam negara ASEAN. Yang pertama yaitu Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapura, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Kita masuk ke dalam anggota negara ASEAN yang pertama, yaitu Indonesia. Kalian pasti sudah paham kan mengenai Indonesia. Indonesia merupakan negara kesatuan republik, di mana memiliki iklim tropis yang terletak di benua Asia dan benua Australia, serta Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah, di mana komoditas ekspor yang ada di Indonesia meliputi gas alam, hasil hutan, tekstil, serta pertanian dan peternakan. Nah, selain itu, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar.
Ibu kota Indonesia berada di kota Jakarta. Dengan mata uang rupiah, agama yang dianut di Indonesia yaitu mayoritas Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Bahasa yang digunakan yaitu bahasa resmi Indonesia, lagu kebangsaan yaitu Indonesia Raya. Masuk ke negara yang kedua di anggota ASEAN yaitu Brunei Darussalam. Brunei Darussalam terbagi menjadi dua wilayah yaitu wilayah timur dan barat. Sama seperti Indonesia, Brunei Darussalam memiliki iklim yaitu iklim tropis. Nah, ibu kota Brunei Darussalam yaitu Bandar Sri Begawan, di mana pimpinan tertinggi negara tersebut yaitu dipimpin oleh raja. Mata uang yang digunakan di Brunei Darussalam yaitu dolar Brunei, dan bahasa yang digunakan yaitu Melayu dan Inggris. Komoditas ekonomi yang ada di Brunei Darussalam untuk ekspor utamanya adalah minyak mentah, olahan minyak bumi, dan gas alam cair. Sedangkan untuk impornya yaitu mesin-mesin, peralatan, transportasi, dan bahan-bahan kimia. Masuk ke negara yang ketiga yaitu negara Filipina, di mana negara ini merupakan negara republik yang beribu kota di Manila. Negara Filipina merupakan negara yang memiliki banyak gunung berapi aktif. Filipina merupakan negara yang beriklim tropis yang dipengaruhi oleh angin muson. Agama yang dianut di negara Filipina yaitu Katolik sebesar 85%, Kristen 5%, Islam 4%, dan agama lainnya sebesar 6%. Suku bangsa di Filipina yaitu Melayu, Spanyol, campuran antara Melayu Spanyol, dan Moro Negrito. Mata uang di negara Filipina yaitu peso. Bahasa yang digunakan yaitu bahasa Tagalog, Inggris, dan Spanyol. Nah, di Filipina hasil pertaniannya rata-rata yaitu rami, kopra, gula, beras, dan nanas. Sedangkan hasil pertambangannya yaitu kromium, kobalt, tembaga, emas, nikel, dan lain-lain sebagainya. Masuk ke negara keempat yaitu Kamboja. Kamboja memiliki ibu kota yaitu Phnom Penh, di mana agama mayoritas yaitu Buddha. Selebihnya adalah Islam, Kristen, Hindu, animisme, bahkan ateis. Suku bangsa yang ada di Kamboja yaitu mayoritas Khmer, Vietnam, dan Cina. Sedangkan mata uang yaitu riel. Bahasa yang digunakan yaitu bahasa resmi Khmer dan Prancis. Kamboja memiliki iklim tropis dengan bentang alam yang khas yaitu hampir menyerupai piring. Perekonomian Kamboja bertumpu pada sektor pertanian dengan sistem pengelolaan tradisional. Jadi masyarakat masih menggunakan sistem tradisional dalam proses pertumbuhan sistem ekonominya. Baik, sampai di sini materi kita pada hari ini. Sampai berjumpa pada materi selanjutnya masih dalam bab 1 mengenai negara-negara ASEAN. Semoga pada pertemuan hari ini kalian dapat mengerti dan memahami. Bagi kalian yang ingin bertanya mengenai materi kita pada hari ini,
silahkan kalian boleh menghubungi saya melalui grup kelas ataupun WhatsApp yang sudah. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.